Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 651. Cincin Naga Yuan. Bam-bam. Cahaya keemasan menembus dasar gelap Pil River yang tenang. Suara ledakan gelembung lembut berulang kali dipancarkan dari dalam sebelum riak mengejutkan samar-samar menyebar. 11 hari telah berlalu sejak Lindong memasuki dasar Pil River. Meskipun Aula Desolate telah berubah menjadi kegemparan karena ini, selama periode waktu ini, wilayah terdalam dari Sungai Pil benar-benar sunyi. Hanya sedikit fluktuasi nafas di dalam penutup cahaya keemasan, memberi tempat ini kehidupan yang sangat redup. Selama 11 hari ini, Nirvana Golden Key, yang awalnya berukuran ratusan kaki, saat ini hanya berukuran beberapa puluh kaki. Meskipun ukuran Ki emas Nirvana telah menyusut, Ki emas Nirvana di dalamnya telah tumbuh sangat kental. Bahkan ada jejaknya yang mengeras. Saat Nirvana Golden Key tumbuh lebih tebal, tekanan di dalamnya menjadi sangat menakutkan setelah akumulasi selama 11 hari. Bahkan seorang ahli panggung 6 Yuan Nirvana pasti tidak akan bisa bertahan lama karena tekanan. Retak-retak. Menggeser fokus seseorang ke dalam cahaya keemasan terang yang berkelap-kelip dari Nirvana Golden Key, adalah mungkin untuk mendengar sedikit suara retak yang dipancarkan hanya karena tekanan yang besar. Ada visibilitas parsial dalam cahaya keemasan, mengungkapkan sosok yang duduk di dalam. Sosok manusia itu seperti biksu tua yang duduk dengan tenang di dalam cahaya keemasan. Lapisan armor skala hijau menutupi permukaan tubuhnya. Namun, lampu hijau yang saat ini berada di armor skala telah menjadi benar-benar redup. Beberapa garis retak juga muncul di armor skala. Jelas, itu telah mencapai batasnya. Ada beberapa kemerahan pada retakan sisik. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah darah yang dipadatkan. Warnanya yang merah tua membuat seseorang terperanjat saat melihatnya. Orang bisa tahu betapa pahitnya Lindong telah bertahan selama periode waktu ini. Pil River cukup misterius. Tekanan yang tumbuh setiap hari di bagian terdalam menjadi semakin menakutkan dari hari ke hari. Saat ini, setelah 11 hari akumulasi, tekanan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika bukan karena Lindong telah menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau, dia mungkin akan dihancurkan dengan paksa oleh tekanan ini sampai dia berubah menjadi segumpal daging. Meskipun demikian, jika penglihatan seseorang bisa menembus lapisan armor skala, orang masih bisa melihat luka retak yang terbentuk di kulit Lindong. Dasar Sungai Pil sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun tubuh Lindong dipenuhi dengan luka, matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang kekuatan devouring terus menyebar dari dalam tubuhnya, menelan Nirvana Golden Key yang ganas dan ganas itu secara dominan. Saat ini dia sangat membutuhkan hal-hal ini. Itu karena dengan akumulasi bertahap dari Nirvana Golden Key di dalam tubuhnya, Lindong tampaknya merasakan sesuatu yang unik. Hal yang paling membuatnya tertarik adalah Yuan Spirit Key di dalam kelompok Nirvana Key berwarna emas itu. Setelah 11 hari menyerap Nirvana Golden Key, akumulasi klaster Yuan Spirit Key ini di dalam tubuhnya juga meningkat beberapa kali lipat. Selain itu sangat tebal. Banyak tapak berwarna emas tertinggal dan berputar di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat indah. Pikiran Lindong juga berfokus pada Yuan Spirit Key ini. Dengan penguatannya, Lindong bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Itu seharusnya yang disebut kekuatan roh Yuan. Hanya para ahli, yang tubuhnya telah membentuk roh Yuan, yang dapat menggunakan energi yang kuat ini. Energi ini adalah sesuatu yang sangat didambakan Lindong. Dia sadar bahwa jika dia bisa mengendalikan energi ini, itu pasti akan menjadi langkah finishing yang cukup kuat. Mendesis. Riak kecil muncul di dalam Yuan Spirit Key emas. Jumlah tapak berwarna emas yang tak ada habisnya terjerat satu sama lain di dalamnya dan tampak menyatu satu sama lain. Dengan penggabungan benang emas ini, kelompok Yuan Spirit Key yang berbentuk tidak beraturan ini menunjukkan tanda-tanda mampu berubah menjadi berbagai bentuk. Lindong diam-diam mengamati perubahan kelompok Yuan Spirit Key ini.
Segera, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Lagi pula, dia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirvana dan tubuhnya belum menghasilkan Yuan Spirit Ki miliknya. Meskipun benda ini saat ini ada di dalam tubuhnya, tidak mungkin baginya untuk memanipulasinya semudah sesuatu yang telah dia ciptakan melalui pelatihan. Yuan Spirit Ki ini bagaimanapun juga adalah sesuatu yang asing. Hanya dengan menciptakan Yuan Spirit Ki-nya sendiri, dia akan membebaskan dirinya dari belenggu apapun. Pada saat itu, bahkan jika dia dihancurkan, Yuan Spirit-nya akan tetap bertahan. Meskipun dia tidak dapat mengubah semua Yuan Spirit Ki ini menjadi Yuan Spirit-nya sendiri, dia mampu mengubahnya menjadi hal lain. Pikiran cepat terbang dalam pikiran Lindong. Yuan Spirit Ki ini mengandung kekuatan yang sangat tajam dan sombong. Jika dia meninggalkannya dan tidak menggunakannya, itu benar-benar akan membuang-buang sumber daya. Karena itu tidak dapat diubah menjadi roh Yuan saya sendiri, saya akan mengubahnya menjadi objek roh Yuan. Sebuah pikiran melintas di hati Lindong. Hanya para ahli yang telah sepenuhnya membentuk roh Yuan mereka yang mampu menciptakan sesuatu seperti ini. Namun, Lindong saat ini cukup kaya akan Yuan Spirit Ki dan dia seharusnya bisa berhasil. Setelah mengambil keputusan, Lindong segera mengungkapkan karakternya yang tegas. Tekanan di dasar Sungai Pil juga berangsur-angsur mulai menguat. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berada di puncak tahap 4 Yuan Nirvana dan adalah mungkin baginya untuk menerobos ke tahap 5 Yuan Nirvana kapan saja. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Bas-bas. Perintah dari pikirannya dengan cepat dipindahkan ke dalam kelompok Yuan Spirit Ki emas itu. Setelah itu, yang terakhir segera mulai bergoyang dengan cepat. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain dan bergabung. Riak mengejutkan dipancarkan dari dalam. Di tengah tabrakan ini, kelompok Yuan Spirit Ki ini sebenarnya mulai menyusut secara bertahap. Yuan Spirit Ki juga menjadi semakin tebal dan lengket saat tumbuh semakin kecil. Menyaring. Sebuah suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Setelah itu, kekuatan melahap hitam dengan cepat melonjak ke dantian. Itu dengan arogan melilit bola berwarna emas. Di tengah pembungkus ini, bola cair berwarna emas mulai perlahan runtuh. Mereka menjadi seperti tumpukan mie yang perlahan-lahan dibentuk menjadi bentuk cakram. Ini adalah tugas yang rumit yang membutuhkan kontrol yang tepat. Untungnya, Lindong dapat dengan mudah mengontrol kekuatan Devouring. Oleh karena itu, kesalahan kecil terjadi. Nirvana Golden Ki yang muncul sebagai cairan, secara bertahap terbentuk di bawah komando Lindong. Transformasi ini adalah proses yang cukup lambat. Selain itu, orang dapat mengatakan bahwa meskipun Lindong memiliki kekuatan melahap untuk membantunya, masih sangat sulit baginya untuk melakukannya. Sejumlah besar Yuan Power dikonsumsi dengan cepat. Beruntung ada Nirvana Golden Ki yang terus mengalir ke dalam tubuhnya dan sepenuhnya mengisi kembali dirinya. Bas-bas. Dengan aliran waktu yang bertahap, item berwarna emas juga perlahan terbentuk. Meskipun masih tampak agak kasar, samar-samar mungkin untuk melihat riak yang sangat tajam dipancarkan. Kekuatan Devouring hitam seperti penggali yang terus menari di atas gugusan Yuan Spirit Ki. Banyak fokus ditempatkan pada orbitnya. Di bawah fokus semacam ini, bentuk Yuan Spirit Ki mulai mengalami transformasi drastis. Perlahan-lahan melepaskan semua ketajaman yang dimilikinya. Sementara Lindong berfokus pada pembentukan kelompok Yuan Spirit Ki, armor skala redup di luar tubuhnya telah redup sepenuhnya. Garis retakan muncul di permukaannya. Beberapa tekanan menakutkan mulai meresap ke dalam armor skala dan langsung menekan ke tubuh Lindong. Bergerak. Darah keluar dari kulit Lindong di bawah tekanan berat ini. Dalam waktu singkat, itu telah mewarnai kulitnya sepenuhnya merah, memberinya penampilan yang sangat mengejutkan. Armor skala tidak dapat bertahan lebih lama lagi ya. Lindong jelas juga merasakan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari permukaan tubuhnya. Dia segera mengerutkan kening sedikit. Keterampilan naga terwujud surga hijau dapat dianggap sebagai pertahanan terkuatnya. Tidak terduga bahwa itu juga tidak dapat menahan tekanan ini untuk waktu yang lama. Namun, Lindong saat ini perlu menempa kelompok Yuan Spirit Ki itu dan dia tidak dapat mengalihkan perhatian untuk menghadapi tekanan di luar.
Aku harus cepat. Lindong dengan lembut bergumam di depan pikirannya sekali lagi melihat kedantiannya. Sebuah cahaya berwarna hitam melintas melewati tempat itu dalam kecepatan seperti kilat dan terus memotong gugusan Yuan Spirit Ki itu. Tebas-tebas. Setelah Lindong bergumam pada dirinya sendiri, cahaya hitam itu tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang lebih cepat. Banyak bayangan hitam muncul. Suara tebasan bergema di seluruh dantian. Dengan peningkatan kecepatan ini, Yuan Spirit Ki juga mulai bergerak semakin cepat. Tampaknya ada sesuatu yang akan lahir. Pikiran Lindong sangat terfokus, sementara beberapa kecemasan juga muncul di dalam hatinya. Astaga! Cahaya hitam menembus Yuan Spirit Ki dengan cara seperti kilat sebelum tiba-tiba berhenti. Setelah itu, cahaya menembus sedikit dari Yuan Spirit Ki lagi. Dalam sekejap, tindakan itu tampak seperti titik terakhir mata naga saat menggambar naga. Cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam dantiannya. Cahaya emas berfluktuasi dan hanya perlahan menyebar sesaat kemudian. Pikiran Lindong juga langsung melesat ke arah area di bawah dantiannya. Cahaya keemasan disimpan di sana. Samar-samar ada ketajaman yang mengejutkan menyebar darinya. Cahaya keemasan menyebar dan benda emas perlahan muncul. Itu adalah cincin emas seukuran telapak tangan. Tepi cincin emas berisi 8 gigi skala yang menonjol tajam. Gigi sisik tidak lurus. Sebaliknya, itu melengkung pada suatu sudut. Cahaya berfluktuasi pada ikal dan cahaya keemasan melesat ke segala arah. Samar-samar ada beberapa garis naga yang muncul di cincin emas. Sekilas tampak seperti hidup, tampak seperti naga besar yang naik ke langit. Itu auranya kuat. Lindong sedikit terkejut saat melihat cincin emas ini yang telah terbentuk. Kegembiraan liar segera melonjak di matanya. Dia bisa merasakan riak yang sangat menakutkan dari cincin emas ini dan riak itu bahkan menyebabkan dirinya sendiri merasa takut. Ini adalah senjata menakutkan yang dibentuk seluruhnya dari Yuan Spirit Ki. Meskipun itu bukan harta jiwa, kekuatannya pasti akan melebihi segel raungan langit naga hitam. Aku akan memanggilmu cincin naga Yuan. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Dia membiarkan cincin emas ini diam-diam berbaring di dalam dantiannya. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, benda ini pasti bisa mengejutkan pihak lain. Ketajamannya sudah cukup untuk menembus pertahanan 7 Yuan Nirvana Stage Expert. Selanjutnya, saatnya untuk mengurus hal-hal di luar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya dengan cepat menarik diri dari bagian dalam tubuhnya. Setelah itu, dia membuka matanya dan melihat Nirvana Golden Ki yang kental di luar. Senyum muncul di wajahnya yang diwarnai darah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya tampaknya berada pada titik di mana ia akan membuat terobosan. Chapter 652. Panggung 5 Yuan Nirvana. Retakan. Jaring laba-laba samar seperti retakan dengan cepat muncul di permukaan armor sisiknya, dan cahaya hijau yang menyelimuti mereka menjadi sangat redup. Potongan-potongan kecil sisik terus-menerus pecah, sebelum mereka digiling menjadi debu oleh tekanan sekitarnya yang menakutkan. Lindong melihat armor skalanya yang hancur dengan cepat sebelum wajahnya berubah menjadi sangat serius. Namun, dia tidak panik. Meskipun tekanan dari sekelilingnya menakutkan, itu belum mencapai tingkat di mana dia tidak punya pilihan selain mundur. Saya ingin tahu seberapa mengerikan tekanan ini sebenarnya. Lindong tersenyum saat getaran merobek tubuhnya. Pada saat ini, lapisan armor skala mengeluarkan suara retak, sebelum pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Akhirnya, itu direduksi menjadi debu dan tersebar. Mengaum. Setelah disipasi armor skalanya, semburan tak berujung dari tekanan menakutkan langsung mengerumuni setiap inci tubuh Lindong. Segera, beberapa luka berdarah mulai terbentuk di tubuhnya. Suara mendesing. Mengikuti segerombolan tekanan menakutkan, bayangan hitam misterius mulai merembes sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Lindong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi selaput hitam bercahaya yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Di permukaan membran ada lubang hitam mikroskopis yang tak terhitung banyaknya, yang berputar-putar dan memancarkan pulsa dari Devouring Force.
Mereka melanjutkan ke jurang dan melahap nirvana golden ki yang kental di sekelilingnya dan tekanan tak berbentuk itu. Jelas, tekanan yang berasal dari kedalaman Pil River, bukanlah sesuatu yang bisa puas dengan kekuatan Devouring yang sombong yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Jumlah nirvana golden ki yang kuat disertai tekanan dan tanpa henti memasuki tubuh Lindong. Di bawah menelan habis-habisan, cahaya keemasan di sekitarnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura yang memancar dari dalam Lindong mulai tumbuh dalam kekuatan. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, tekanan dari luar tidak lagi dapat menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Pada tingkat ini, gumpalan Nirvana Golden Ki ini sebenarnya akan benar-benar ditelan olehnya. Sifat dominan dari simbol leluhur yang melahap sekali lagi ditampilkan dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat di kedalaman Pil River saat cahaya keemasan terus meredup. Pada saat yang sama, suhu tubuh Lindong secara bertahap mulai meningkat, menyebabkan gelembung uap terbentuk di dalam air sungai yang sedingin es. Saat air mulai mendidih, fluktuasi kekuatan Yuan yang perlahan menyebar dari tubuh Lindong tiba-tiba berubah menjadi ganas. Riak mulai menyebar tanpa henti keluar dari tubuh Lindong sebelum sepenuhnya menghilang di kejauhan. Dari kelihatannya, kekuatan Yuan di dalam Lindong berada dalam keadaan tidak stabil. Dan keadaan yang tidak stabil ini merupakan indikasi dari kesengsaraan nirvana yang akan datang. Dengan menarik dukungan dari Pil River Head Immersion, kekuatan Lindong telah meningkat, memungkinkan dia untuk secara resmi menyerang Vive Yuan Nirvana Stage. Lindong diam-diam duduk di dasar sungai Pil, saat kekuatan Yuan yang kejam merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan tekanan menakutkan yang hadir di sini tersebar oleh emisi, membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Apakah itu akhirnya tiba? Kulit Lindong merah cerah saat ia perlahan membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lega dan gembira di dalamnya. Dia telah menunggu hari ini untuk beberapa waktu sekarang. Kesengsaraan tahap nirvana kelima bukanlah tugas yang mudah bagi sebagian besar ahli tahap nirvana. Namun, mengingat ketahanan tubuhnya, Lindong tidak perlu terlalu takut. Keterampilan naga terwujud surga hijau tidak hanya membuat kulit dan otot Lindong kuat dan tangguh, bahkan organ dalam dan jeroannya jauh lebih kuat daripada para ahli dengan tingkat budidaya yang sama. Sejak itu telah tiba, biarkan aku mengalami betapa menakutkannya kesengsaraan nirvana kelima. Saat dia mengerutkan bibirnya, Lindong membentuk segel dengan tangannya, sebelum menutup matanya rapat-rapat lagi. Segera setelah itu, gelombang panas yang menakutkan meletus dari dalam tubuhnya dan memancar keluar. Suara berderak terbentuk saat gelombang kekerasan menyebar ke segala arah. Bom-bom. Kekerasan Yuan Power yang liar dan eksplosif meletus dari tubuh Lindong, menyebabkan air sungai di sekitarnya bergetar secara eksplosif. Sebaliknya, tubuhnya seperti pohon tua dengan akar yang dalam, yang tidak bergerak 1 inci pun di dalam aliran air yang deras itu. Jelas, kesengsaraan nirvana kelima Lindong telah resmi tiba. Bagian bawah tangan Pil River berputar dengan keras karena fluktuasi yang disebabkan oleh Lindong. Namun itu masih tenang dan tenteram di permukaan Pil Over. Kadang-kadang, gelombang akan membengkak, menyebabkan Ki Nirvana menyebar dan memenuhi udara. Berbagai platform di sekitar Pil River sekarang benar-benar dipenuhi orang. Saat ini, Lindong sudah tinggal di dasar sungai Pil selama 11 hari. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte Dao dan keributan yang dihasilkan jelas tak terelakkan. Di dalam sekte Dao, akan selalu ada beberapa murid elit yang akan menjalani perendaman kepala sungai Pil setiap tahun. Namun di antara mereka, jumlah waktu terlama yang bertahan adalah 8 hari. Dan beberapa orang ini tanpa diragukan lagi adalah individu yang paling menonjol dalam anggota sekte generasi muda. Namun kali ini, sebenarnya ada seseorang yang berhasil tinggal di dasar Pil River selama 11 hari penuh. Hasil ini jelas mengungguli setiap anggota generasi muda lainnya. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan anggota generasi muda paling menonjol saat ini, Ying Xiao Xiao. Apa yang paling membuat orang mengisap lidah mereka adalah, orang yang mencapai hasil yang menakutkan itu, sebenarnya adalah murid baru yang baru saja memasuki sekte Dao. Ketika berita ini menyebar, tidak diragukan lagi menarik perhatian dari mana-mana.
Banyak murid datang setelah mengetahui berita itu karena mereka ingin mengklarifikasi keraguan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Desolate Hall begitu semarak beberapa hari ini. Di peron yang paling dekat dengan Peel River, berdiri banyak orang. Orang-orang ini telah membentuk 4 lingkaran berbeda, dan di dalam masing-masing lingkaran itu, berdiri seorang individu yang berdiri dengan angkuh. Ada tatapan dari orang-orang di sekitarnya yang terus-menerus melirik ke 4 orang itu. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Alasan untuk ini adalah bahwa keempat orang ini adalah murid langsung senior yang paling terkenal di dalam Desolate Hall. Berdiri di paling kanan adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot. Mengenakan pakaian serba abu-abu, dia memiliki ekspresi tegang tanpa senyum. Dengan lengan yang lebih panjang dari biasanya dan menyerupai kera, dia memancarkan aura menakutkan. Orang ini adalah murid senior besar dari Desolate Hall, Pang Tong. Orang yang paling dekat dengan Pang Tong memiliki perawakan fisik yang sama sekali berbeda. Dia kurus dan kecil, dengan mata penuh kecerdasan dan sesekali tatapan tajam. Meskipun ada cukup banyak murid Desolate Hall yang kekar berdiri di belakangnya, aura mereka yang mengesankan tidak ada bandingannya dengan miliknya. Dia adalah murid senior kedua dari Desolate Hall, Song Yo. Di sebelah kiri Song Yo, berdiri seorang pria berpakaian lengkap berwarna merah tua dengan wajah dingin dan tegas. Tangan disilangkan di depan dadanya, dia dengan dingin menatap Peel River di kejauhan sementara tatapannya tanpa belas kasih. Di sisinya, berdiri Tong Chuan dengan ekspresi canggung, yang tampaknya ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Kamu tidak berguna apa-apa. Anda membiarkan kesempatan Peel River Head Immersion terlepas dari tangan Anda. Selanjutnya kamu benar-benar dipukuli oleh seorang pemula, benar-benar memalukan. Pria berpakaian merah mengejek dengan suara dingin. Kakak Jiang Hao, keterampilan sebenarnya Lindong tidak lemah. Wajar jika aku kalah darinya. Harap tenang, jelas Tong Chuan dengan getir. Saya tahu apa yang harus dilakukan, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya. HMPH. Dia mungkin terampil, namun, saya, Jiang Hao bukan orang yang mudah diganggu. Saya ingin melihat betapa sombongnya kumpulan pemula ini. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat senior yang besar, kata Jiang Hao dengan santai. Mendengar itu, Tong Chuan hanya tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Sekering pendek Jiang Hao terkenal di dalam Desolate Hall. Menambah api, insiden yang dibuat Lindong terlalu besar, yang bahkan membuat murid langsung senior dari Desolate Hall merasa sedikit kesal. Hei, kakak senior Jiang, orang baru ini sangat luar biasa. Bertahan di dasar Sungai Peel selama 11 hari adalah sesuatu yang bahkan saat ini Anda dan saya akan sulit untuk mencapainya. Jika Anda ingin mengambil tindakan, harap berhati-hati untuk tidak menabrak dinding bata. Di paling kiri berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini adalah anggota termuda di antara mereka berempat. Dia adalah murid senior keempat dari Desolate Hall, Fang Yun. Dia adalah yang termuda di antara 4, namun bakat dan kecerdasannya benar-benar menakutkan. Tepat setelah memasuki Desolate Hall selama 2 tahun, dia berhasil mencapai tingkat kultivasi yang mirip dengan Pang Tong. HMPH. Hanya dengan pengujian, kita akan tahu seberapa mampu dia. Ini tidak diukur dengan bibir seorang pembicara yang fasih. Jiang Hao melihat ke arah Fang Yun dan berkata, saya tidak menyangka bahwa bahkan kalian yang telah menutup diri untuk berkultivasi, akan tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya kalian juga menganggap Lindong sebagai hal yang penting. Seseorang harus ditanggapi dengan serius jika seseorang mampu menahan perendaman kepala Sungai Peel selama 11 hari. Haha, ada kemungkinan bahwa pesaing untuk Great Desolation Scripture tahun ini akan bertambah 1 orang lagi. Fang Yun menggoda dan tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke Peel River yang tenang. Dia bergumam, dulu, senior Yaotong hanya berhasil bertahan selama 12 hari. Tatapan Jiang Hao sedikit menyipit dan dia tidak menjawab. Namun tatapan itu berangsur-angsur berubah serius. Sementara itu berisik dan hidup di sekitar Peel River, embusan angin kencang tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang jauh. 2 bayangan turun dari langit dan mendarat di atas pohon besar,
sambil melihat ke bawah ke arah Pil River di kejauhan. Dari penampilan mereka, orang bisa langsung tahu bahwa mereka adalah kakak perempuan senior dari Aula Langit, Ying Xiao Xiao dan saudara perempuannya Ying Huan Huan. Orang itu belum muncul. Ying Huan Huan mengucapkan saat dia menatap Pil River. Tidak dapat menahan dan menggigit bibirnya, dia dengan kesal berkata, tidak mungkin. Apakah orang itu benar-benar dapat mencapai hasil yang sama dengan senior Yao Tong? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana mungkin orang itu bisa menandingi senior Yao Tong? Akan sangat bagus jika dia tidak muncul hari ini. Jika demikian, hasilnya hanya akan sama dengan senior Yao Tong, jawab Ying Xiao Xiao dengan suara lembut sambil memegang pedang hijaunya. Setelah mendengar itu, Ying Huan Huan melongo sebelum memahami maksudnya dalam waktu singkat. Lindong telah bertahan selama ini karena tujuannya sebenarnya sama dengan senior Yao Tong. Dan itu untuk sepenuhnya menyerap setiap bagian terakhir dari Nirvana Golden Key dari dasar Pil River. Oleh karena itu, jika Lindong muncul ke permukaan sekarang, itu berarti dia hanya membutuhkan waktu 11 hari untuk sepenuhnya menyerap semua ki emas Nirvana di dasar Sungai Pil. Di masa lalu, senior Yao Tong membutuhkan waktu 12 hari. Jika itu terjadi, hasil Lindong akan lebih menakutkan daripada keberadaan seperti dewa yang ada di hati banyak murid Desolate Hall. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Ying Huan Huan mau tidak mau menggunakan gigi putih mutiranya untuk menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang menganggap dirinya sempurna bisa benar-benar melampaui idola di hatinya. Dia harus melanjutkan dan tinggal di sana, gumam Ying Huan Huan sambil memutar matanya. Ying Xiao Xiao menatapnya tanpa daya. Tepat ketika dia mencoba menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan cepat dan menghadap ke arah Pil River. Di sana, permukaan sungai yang tenang tiba-tiba mulai menggelembung dan mendidih. Fluktuasi One Power yang menakutkan mulai meletus dalam gelombang dari Pil River. Sepertinya masalah ini tidak akan berakhir seperti yang kamu inginkan. Ying Xiao Xiao menatap ke arah Pil River yang sekarang menggelegak dan menarik napas dalam-dalam dari udara sedingin es. Membiarkan jejak dingin itu menyerang hati dan pikirannya, dia menggumamkan pernyataan ini dengan lembut. Chapter 653. Muncul dari sungai. Percikan-percikan-percikan. Air di Sungai Pil tiba-tiba mendidih sementara banyak gelombang besar naik dan bergejolak. Akhirnya, mereka membanting ke platform sekitarnya, memancarkan ledakan keras. Keributan tiba-tiba di Pil River juga menarik perhatian banyak pasang mata di sekitarnya. Semua dari mereka segera menjadi khawatir dan tidak pasti. Melihat keributan ini, mungkinkah Lindong akan meninggalkan sungai? Cukup banyak orang yang menjulurkan leher mereka ketika pikiran ini muncul. Mereka benar-benar ingin melihat apakah orang baru bernama Lindong ini hanya membuang waktu 11 hari di bawah, atau apakah dia benar-benar menyerap semua ki emas Nirvana di dasar sungai sekaligus. Pusaran air hitam yang terhubung langsung ke dasar sungai juga menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat ini. Banyak gelombang kejut energi yang luar biasa liar dan ganas terus-menerus dipancarkan dari bagian dalam pusaran air. Gelombang kejut ini adalah kesengsaraan Nirvana. Di langit di atas Sungai Pil, Chen Zhen dan Wu Dao sedikit terkejut saat mereka mengamati pusaran air hitam. Dengan kemampuan mereka secara alami dapat merasakan bahwa fluktuasi ini adalah tanda dari kesengsaraan Nirvana yang akan datang. Orang ini, sepertinya dia benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar Pil River. Mata Chen Zhen menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata dengan lembut. Lagi pula, dia hanya menggunakan 11 hari, Wu Dao dengan lembut membelai janggutnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit rumit. Senior Yao Tong tidak hanya dipandang oleh para murid Sekte Dao sebagai dewa. Bahkan mereka, kepala aula, juga merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Namun, seorang murid dari Desolate Hall mereka saat ini mampu melampaui orang itu dalam hal hasil perendaman kepala Sungai Pil. Meskipun saya tidak tahu taktik apa yang dia gunakan, tetapi mampu menyerap semua ki emas Nirvana sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kali ini, penglihatan Anda sangat akurat.
Sepertinya aula desolate kita tidak akan lagi diabaikan, Chen Zhen tertawa. Suaranya benar-benar memiliki panas. Lagi pula, Desolate Hall telah diabaikan selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan anak kecil ini. Itu hanya satu perendaman kepala Sungai Pil dan itu tidak berarti banyak. Jika Anda benar-benar ingin aula desolate kita kembali ke kemuliaan, setidaknya kita harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci desolasi besar sebelum membahasnya. Kalau tidak, dia masih tidak akan bisa bertarung dengan murid-murid top dari 3 aula lain yang telah memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Wu Dao menyuarakan pikirannya. Dia selalu sangat memikirkan Lindong. Pada saat ini, bagaimanapun, dia bisa melihat situasi dengan jelas dan dia tidak ingin terlalu membebani Lindong. Meskipun orang muda ini sangat tangguh, dia masih terlalu muda. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, dengan dia melakukan masalah ini dengan cara ini, tidak hanya kita, tetapi bahkan beberapa tetua lainnya akan diam-diam memperhatikannya. Para murid dari 3 aula lainnya juga akan memusatkan perhatian mereka padanya. Jika dia gagal memahami Great Desolated Scriptures, kemungkinan dampaknya akan cukup parah. Pada saat itu, pasti akan ada beberapa gosip. Bagaimanapun, penampilannya di Pil River Head Immersion ini sedikit terlalu mengejutkan. Chen Zhen terdiam sesaat sebelum berbicara. Kita lihat saja. Ada kurang dari 3 bulan tersisa sebelum kompetisi tahunan Desolate Hall kita. Saat ini, hanya Pang Tong dan 3 murid lainnya yang memenuhi syarat untuk mempelajari Great Desolated Scripture. Lindong harus melampaui mereka berempat jika dia ingin mendapatkan kualifikasi yang sama. Keempat orang ini bukanlah individu biasa. Untuk menjaga martabat mereka sebagai senior, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan Lindong lewat begitu saja. Wu Dao tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga tidak punya pilihan. Setelah hari ini, semua murid dari 4 aula akan menyadari Lindong. Lagi pula, satu-satunya yang bisa mendapatkan hasil seperti itu di aula desolate selama bertahun-tahun adalah senior Youtong, yang dipandang sebagai dewa oleh banyak murid. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam akan membandingkan Lindong dengan senior Youtong. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan Lindong tertutupi bayangan yang sangat besar. Tekanan yang datang dari orang itu akan menjadi gunung besar yang ditempatkan di depan rute pelatihan Lindong. Jika dia tidak dapat melampauinya, itu mungkin akan menjadi pukulan besar dalam budidaya Lindong. Bahkan Wu Dao tidak tahu apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong. Dia jelas menyadari bahwa Lindong memiliki potensi yang luar biasa. Namun, orang yang dia butuhkan untuk dilampaui adalah iblis seperti Genius, yang pernah mengguncang seluruh wilayah Shuan Timur. Sementara Wu Dao dan Chen Zhen sedang berbicara, riak di Pil River juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang nirvana yang liar dan ganas terus meletus dari dalam pusaran air. Pada akhirnya, bahkan beberapa murid di platform sekitarnya bisa merasakannya. Semua orang sangat berpengetahuan tentang kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, mereka berhasil mengidentifikasinya setelah beberapa saat. Segera, ekspresi mereka sedikit berubah. Mungkinkah Lindong benar-benar menyerap semua ki emas nirvana dan bahkan menggunakannya untuk mencoba kesengsaraan nirvana? Pang Tong dan 3 murid langsung senior lainnya di platform juga melihat pemandangan ini dengan mata terkejut. Ini terutama terjadi pada pria bernama Jiang Hao. Alisnya sedikit berkerut. Segera, dia melengkungkan mulutnya dan berkata, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, bahkan jika dia bertahan melaluinya, dia hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior, kekuatan Jiang Hao telah mencapai 7 Yuan Nirvana Stage. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak seni bela diri yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Lindong mungkin telah mengalahkan Tong Chuan sebelumnya, tapi ini tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Jiang Hao. Bagaimanapun, nama 4 murid langsung senior dari Desolate Hall bukan hanya kata-kata kosong. Bang! Sebuah pilar cahaya yang diaglomerasi dari Nirvana Ki dengan keras menerobos permukaan sungai sambil membawa suara yang mengejutkan bersamanya. Bang bang bang! Setelah pilar cahaya ini ditembakkan, tampaknya telah memicu efek berantai.
Permukaan sungai pecah. Banyak pilar cahaya terus-menerus keluar darinya. Nirvana yang liar dan kejam itu juga dengan cepat menyebar. Panas api samar yang bercampur di dalamnya menyebabkan semua orang mengerti bahwa Lindong saat ini sedang mengalami kesengsaraan nirvana di dasar Pil River. Aku ingin tahu apakah orang itu benar-benar mampu menanggung kesengsaraan nirvana. Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika dia gagal. Banyak mata orang berkumpul di permukaan sungai. Kesengsaraan nirvana adalah peristiwa yang paling menakutkan bagi setiap ahli panggung nirvana dan tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari jika Lindong berhasil menahan kesengsaraan. Sementara permukaan sungai bergolak, pusaran air di permukaan juga menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, hanya terowongan setinggi 10 kaki yang tersisa. Dia akan keluar. Mata cantik Ying Xiao Xiao tiba-tiba menjadi fokus saat dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Di sampingnya, Ying Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Pil River. Astaga! Suara Ying Xiao Xiao baru saja terdengar ketika cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari pusaran air yang akan menghilang. Setelah itu, ia keluar dari permukaan Pil River dan menuju ke awan. Bang! Saat cahaya keemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak yang mengejutkan juga langsung tersapu dari cahaya keemasan. Mata semua orang berkumpul pada cahaya keemasan pada saat ini. Tampaknya ada sosok yang mengaum ke langit di dalam cahaya keemasan. Peluit dicampur dengan nirvana yang kuat saat digulung dan menyebar. Cahaya keemasan secara bertahap tersebar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan yang tertinggal di atas sosok manusia itu. Melihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang merasakan semacam tekanan di dalam cahaya keemasan. Apakah itu? Yuan Spirit Ki. Mata kelompok Pangtong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke 7 Yuan Nirvana Stage, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa Yuan Spirit Ki. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu tentang riak semacam ini. Namun, hal yang membuat mereka sedikit takut adalah bahwa riak Yuan Spirit Ki di tubuh Lindong tampak lebih kuat dari mereka. Dia telah menyerap semua Nirvana Golden Ki di puncak gunung. Ying Xiao Xiao mengencangkan tangannya yang panjang dan halus saat dia perlahan berkata. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan. Dengan kekuatan 5 Yuan Nirvana Stage Lindong, mustahil baginya untuk menciptakan Yuan Spirit Ki. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan. Itu karena Lindong benar-benar menyerap semua Ki emas Nirvana di dasar sungai Pil. Ying Huan menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Ekspresi wajahnya yang cantik saat ini sedikit rumit. Awalnya, dia tidak menyukai orang yang baru saja bergabung ini. Dia bahkan memberinya evaluasi yang beropini dan berpuas diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang ini secara langsung mengguncang seluruh sekte Dao. Apa yang hebat tentang itu? Ini hanyalah perendaman kepala sungai Pil. Jika dia memiliki kemampuan, dia harus pergi dan memahami Great Desolated Scripture, gumam Ying Huan. Namun, kepercayaan dirinya pada saat ini telah menghilang karena dia tidak lagi berani memandang rendah Lindong. Dia juga mengalami perendaman kepala sungai Pil dan dengan jelas memahami betapa sulitnya melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Ayo pergi, tidak perlu terus menonton. The Desolate Hall telah menemukan bibit yang cukup bagus. Namun, ini tidak cukup untuk mempelajari Great Desolated Scripture. Semoga dia bisa berhasil. Saya juga ingin mengalami betapa sombongnya Great Desolate Scripture terkuat di antara 4 kitab besar misterius dari sekte Dao kami. Ying Xiao Xiao berbalik dan berhenti tinggal lebih lama lagi. Sosoknya yang halus berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan. Ying Huan juga mengikuti setelah beberapa saat ragu-ragu. Di udara, Lindong tampaknya merasakan sesuatu ketika Ying Xiao Xiao dan Ying Huan pergi. Dia menoleh dan melihat ke arah mereka. Kedua matanya sedikit menyipit. Sepertinya dia menjadi fokus banyak orang kali ini. Namun, ini juga.
Masa depan mungkin akan lebih menarik. Chapter 654. Murid langsung senior. Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar Lindong, yang berada di langit, secara bertahap ditarik. Tekanan tajam juga diam-diam menghilang. Setelah itu, dia langsung turun di platform datar di depan banyak pasang mata. Ketika sosok Lindong mendarat, kelompok Moling yang telah menunggu lama, segera datang untuk menerimanya. Wajah mereka mengandung sedikit kegembiraan. Saudara Lindong, selamat karena berhasil menahan kesengsaraan. Lindong tersenyum saat mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu, matanya menyapu tempat itu dan langsung terkejut. Dia tidak melihat Little Marten atau Little Flame. Di mana Little Marten dan Little Flame? Dua Little Marten meninggalkan Sekte Dao 3 hari yang lalu. Mereka menginstruksikan saya untuk menyerahkan ini kepada Anda sebelum mereka pergi. Moling mengangkat bahu. Mereka menyadari betapa Marten kecil yang tak terduga itu. Karena itu, mereka tidak menganggap tindakan uniknya aneh. Moling juga mengulurkan tangannya sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya. Lindong bisa merasakan jejak aura spiritual iblis dari Little Marten dalam cahaya keemasan. Mereka telah pergi ya. Lindong menghela nafas pelan. Dia meringkuk mulutnya dan mengambil cahaya keemasan dari tangan Moling. Cahaya keemasan disalurkan ke tubuhnya saat itu mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul di benaknya. Itu Marten kecil. Lindong, aku telah mengambil Little Flame dan pergi duluan. Ada tempat di wilayah Shuan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Kemungkinan Anda akan cukup aman di dalam Sekte Dao dan saya dapat pergi dengan perasaan tenang. Setelah Little Flame menyelesaikan pelatihannya, saya akan membawanya kembali. Selain itu, saya juga dapat memulihkan sebagian kekuatan saya selama ini. Di masa depan, akan ada masalah lain. Wajah tampan Little Marten berubah sedikit teduh ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga mengandung jejak niat membunuh yang sangat dingin. Lindong diam. Dia menyadari bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu. Little Marten adalah pemilik sebelumnya dari jimat batu misterius itu. Namun, dia akhirnya dipaksa oleh orang lain sampai tahap yang menyedihkan. Seandainya dia tidak bertemu Lindong, kemungkinan dia akan secara bertahap menyebar seperti asap di dalam jimat batu. Nasib itu bisa dianggap menyedihkan. Aku mengerti karaktermu. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda pasti akan membantu saya bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kematian. Namun, saya masih harus memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin membantu saya di masa depan, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Kalau tidak, saya akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena saya sudah mengakui Anda sebagai saudara saya tidak ingin Anda mencari kematian tanpa alasan. Dengan mampu memaksaku pada kondisi puncakku saat itu sedemikian rupa, lawanku bukanlah orang yang sederhana. Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu dan aku akan menghubungimu secara langsung jika terjadi sesuatu di masa depan. Jika sesuatu terjadi padamu, kau bisa langsung menghancurkan segel roh iblis ini dan aku akan bisa merasakannya. Kakek Marten akan membela Anda jika Anda menderita keluhan di Sekte Dao. Ini bukan tempat Sekte Dao untuk menggertak saudaraku. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Little Flame itu selalu berada di pihakmu, kamu harus menunjukkan kemampuan sejati jika kamu ingin menjadi kakak laki-laki. Kalau tidak, kakek Marten tidak akan setuju. Karena itu, kamu harus berlatih keras selama periode waktu ini. Tubuh ilusi Little Marten berangsur-angsur menghilang setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tersembunyi di tubuh Lindong. Orang ini, sudut mulut Lindong dengan lembut terangkat sedikit. Segera, tinju di bawah tangannya secara bertahap diperketat. Dia menghadap ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa yakin. Meskipun Anda menolak untuk mengakuinya sampai hari Anda mati, saya akan melampaui Anda tidak peduli apa untuk membuat Anda rela mengakui saya sebagai kakak laki-laki. Di masa depan, kita tiga bersaudara pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri di dunia ini bersama-sama.
Saat itu, mereka telah berjalan keluar dari kota Qingyang yang kecil itu. Pada saat itu, salah satu dari mereka adalah pemuda yang lemah, yang lain adalah roh iblis yang bisa menghilang kapan saja. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap saling mengandalkan hingga saat ini. Hubungan ini memang sesuatu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Lindong secara bertahap menenangkan riak di dalam hatinya. Lagi pula, ini bukan pemisahan hidup atau mati. Dengan kekuatannya saat ini, Lindong sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Little Marten dan Little Flame. Saat ini, Little Marten memiliki tubuh fisik dari Celestial Demon Marten dan dia tidak akan dirugikan bahkan ketika berhadapan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Oleh karena itu, kekuatannya dianggap tingkat atas di wilayah Shuan Timur. Selama tidak ada insiden tak terduga yang terjadi, kemungkinan mereka akan sangat aman. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah berhasil memahami Great Desolated Scripture. Setelah menenangkan dirinya, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berisi perasaan menekan ke arahnya. Alisnya langsung terangkat. Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat di mana pemandangan itu berasal. Tempat di mana Lindong memandang, berdiri seorang pria berpakaian merah tua. Lengan pria itu memeluk dadanya dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang tersebar. Lindong melihat Tong Chuan yang tampak agak malu di belakang pria ini. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Keributan yang kamu sebabkan kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari Desolate Hall menuju setelah diberitahu. Orang bernama Jiang Hao itu adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Kamu harus berhati-hati, Moling dengan lembut berbicara dari samping Lindong. Nada suaranya mengandung beberapa kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Jiang Hao adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dan dia adalah salah satu murid Desolate Hall yang paling menonjol. Lindong mengangguk sedikit. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa para murid di dalam Desolate Hall dibagi menjadi beberapa faksi. Jelas, faksi dari 4 murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun dibenarkan bagi Lindong untuk mengambil tempat Tong Chuan, itu mungkin menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan absen dimanapun. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Lindong melihat ke arah 3 arah yang berbeda. Ada 3 murid langsung senior lainnya di sana. Itu mungkin baginya untuk merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan mereka berempat telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana. Mereka memang murid paling menonjol di Desolate Hall. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun aula Desolate dianggap yang terlemah di antara 4 aula, unta di ambang kematian masih lebih kuat daripada kuda. Yayasan ini masih sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun, Lindong juga bukan kesemek yang lembut. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan merasa takut sedikit pun pada mereka. Astaga! Suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera, sosok Chen Zhen dan Wu Dao muncul di platform ini. Semua murid Desolate Hall buru-buru membungkuk dan menyapa mereka ketika mereka melihat ini. Bahkan keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas, semua murid Aula Desolate sangat menghormati kedua kepala aula ini. Haha, Lindong, bagus sekali. Chen Zhen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap Lindong. Wajah tuanya ditutupi dengan senyum. Jelas, dia sangat puas dengan hasil yang dicapai Lindong selama perendaman kepala Sungai Pil. Kepala balai telah memuji saya secara berlebihan. Saya hanya beruntung. Lindong buru-buru berbicara dengan rendah hati ketika dia mendengar ini. Chen Zhen tersenyum menatap Lindong. Kegembiraan di dalam matanya tidak bisa disembunyikan.
Dia merenung sejenak sebelum berkata, dengan pencapaianmu saat ini, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior meskipun waktumu singkat di sini. Keributan. Beberapa keributan muncul dari peron ketika suara Chen Zhen terdengar. Banyak mata iri melihat ke arah Lindong. Sebenarnya, ada 4 jenis murid di dalam Desolate Hall, murid cabang, murid aula terpencil dan murid langsung. Di atas murid langsung adalah murid langsung senior. Ada puluhan ribu murid cabang di Desolate Hall, 3.000 murid aula terpencil dan 300 murid langsung. Namun, hanya ada 4 murid langsung senior. Dari sini, orang bisa tahu betapa istimewanya status ini. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa hanya murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari Great Desolated Scripture. Banyak murid dari Desolate Hall telah bekerja keras tanpa henti untuk menjadi murid langsung senior. Namun, di depan mata mereka sendiri, Lindong, yang baru saja memasuki Desolate Hall selama kurang dari setengah bulan, sebenarnya secara langsung diberikan pengecualian dan diangkat menjadi murid langsung senior. Ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri sehingga mata mereka menjadi merah. Meskipun mereka iri, mereka jelas mengerti bahwa kemampuan yang Lindong tunjukkan memang memberinya pengecualian seperti itu. Lindong juga sama terkejutnya karena kata-kata Chen Zhen. Kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat ke Great Desolated Scripture. Terima kasih, Kepala Aula. Lindong maju selangkah. Dia menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tangisan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tunggu. Astaga. Mata semua orang yang hadir menoleh. Akhirnya, mereka melihat ke belakang. Jiang Hao yang berpakaian merah menyilangkan tangannya sebelum dia melihat Lindong dengan mata sedingin es. Sementara itu, riak Yuan Power yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Chapter 655. Keberatan dari Jiang Hao. Di peron yang luas, suasana menjadi jauh lebih tenang karena ledakannya yang tiba-tiba. Beberapa murid Desolate Hall saling menatap dengan cemas. Namun, mereka menutup mulut dan diam. Mereka semua memahami karakter Jiang Hao. Karena Lindong telah merebut tempat Tong Chuan untuk perendaman kepala Sungai Pil, bahkan jika masalah ini tidak terjadi, dia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru yang telah menghabiskan kurang dari sebulan di Aula Desolate menjadi murid langsung senior. Di 3 arah lainnya, murid langsung senior lainnya Tong Pang, Fang Yun dan Song Yao tidak bersuara seperti Jiang Hao. Namun, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah mengeluarkan upaya besar untuk mencapai status mereka sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir. Namun, sampai sekarang, Lindong masih pemula. Meskipun harus dikatakan bahwa Lindong mencapai hasil yang mengerikan, ini tidak berarti bahwa dia akan segera menerima persetujuan mereka. Moling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Lindong dengan ekspresi prihatin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan dia dan mereka secara alami senang melihat status Lindong dalam kenaikan Desolate Hall. Namun melihat situasi saat ini di mana Jiang Hao telah menyuarakan penentangannya, mereka semua merasa sangat putus asa. Bagaimanapun juga, prestise dan ketenaran Jiang Hao melebihi kekuatan Lindong. Namun, di bawah tatapan Moling dan yang lainnya, Lindong tetap tenang dan tenang tanpa jejak kemarahan. Disposisinya saat ini mendapat kekaguman dari Moling dan yang lainnya. Sejak pertemuan pertama mereka, orang yang berada tepat di depan mereka selalu bisa menjaga ketenangan dan ketenangan saat menghadapi situasi sulit apapun, sebelum menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao menatap Jiang Hao sambil mengerutkan kening. Namun, tidak ada rasa terkejut di mata mereka seolah-olah mereka sudah lama mengharapkan ini terjadi. Jiang Hao, apa yang harus kamu katakan? Kata Chen Zhen perlahan. Paman senior Chen Zhen, murid langsung senior adalah panutan dan kebanggaan para murid di Aula Desolate. Tidak hanya seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa, seseorang juga perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior sekarang?
kata Jiang Hao dengan sungguh-sungguh sambil membungkuk pada Chen Zhen. Seorang murid biasa perlu memanggil Chen Zhen dan Wu Dao sebagai ketua aula. Namun karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, dia bisa memanggil Chen Zhen sebagai paman senior. Dari sini, dapat dilihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhen mengerutkan kening dan menjawab, Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, Aula Desolate selamanya akan tetap sebagai yang terakhir di antara 4 aula. Memang benar ada pengecualian, jawab Jiang Hao. Menyipitkan matanya dan melihat ke arah Lindong, dia dengan santai menambahkan, namun saya tidak percaya saudara junior ini telah memperoleh kualifikasi untuk membuat pengecualian. Begitu pernyataan ini dibuat, beberapa murid di bawah platform menarik mulut mereka, karena itu sedikit kejam. Jejak kemarahan menyapu Moling dan yang lainnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Hao. Tanpa sadar, mereka telah menganggap Lindong sebagai pemimpin tidak resmi mereka. Pada saat ini, Lindong sedang diejek. Karena itu, mereka secara alami merasa tidak senang. Namun, meskipun mereka merasa tidak puas di dalam hati mereka tidak berani dengan sembarangan memasukkan komentar mereka. Bagaimanapun, ini adalah sekte Dao dan status serta kekuatan Jiang Hao di dalam Aula Desolate jauh di atas mereka. Oleh karena itu, tatapan Moling dan yang lainnya sekali lagi mendarat di Lindong, yang wajahnya tanpa ekspresi sekarang memiliki sedikit senyuman. Di bawah banyak tatapan, dia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Jiang Hao tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Setelah memperhatikan visi Lindong, Jiang Hao sedikit melengkungkan bibirnya dan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Aura yang mengesankan keluar darinya dan mulai menindas yang pertama. Memiliki tingkat kultivasi Seven Yuan Nirvana Stage sudah cukup baginya untuk memandang rendah Lindong. Kakak senior Jiang Hao, maukah Anda mengklarifikasi batasan kualifikasi yang Anda bicarakan? Tanya Lindong sambil menatap Jiang Hao dan tersenyum tipis. Tingkat rasa hormat dan kekuatanmu, kata Jiang Hao santai. Hanya beberapa saat sejak aku memasuki Desolate Hall, jadi masuk akal jika sebagian besar senior di sini tidak mengenalku. Jadi, pada tingkat rasa hormat, saya benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun, saya pasti dapat memberitahu semua orang di sini bahwa Desolate Hall kami tidak akan menempati peringkat terakhir di kompetisi aula berikutnya. Kata-kata lembut dan santai Lindong bergema di seluruh platform, menyebabkan beberapa murid melongo. Kata-kata ini relatif merajalela, karena kekuatan Aula Desolate sangat kurang dibandingkan dengan 3 aula lainnya di Sekte Dao. Mencoba untuk naik peringkat bukanlah tugas yang sederhana. Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, kata Jiang Hao dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa aku bertahan di bawah Sungai Pil selama 11 hari, kata Lindong dengan santai sambil tersenyum tipis. Jiang Hao berhenti sejenak sebelum melepaskan lengan bajunya dan menjawab dengan tawa dingin, itu tidak berarti apa-apa. Saat ini Anda hanya memiliki tingkat kultivasi 5 Yuan Nirvana Stage, dari mana keberanian Anda berasal? Jika saudara junior Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Desolate Hall kami bebas dari peringkat terakhir, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk membuat pengecualian untuk promosimu, kata seorang murid yang agak terkenal yang berdiri di peron tiba-tiba dengan suara serius. Ya, jika Anda dapat mencapai apa yang baru saja Anda katakan, tidak ada masalah dengan memberi Anda pengecualian. Setelah pernyataan itu dibuat oleh murid itu, beberapa murid langsung lainnya menambahkan pendapat mereka. Meskipun Jiang Hao licik dengan kata-katanya, mereka semua tahu potensi mampu bertahan di bawah dasar Sungai Pil selama 11 hari diwakili. Jika Lindong benar-benar mampu mencapai apa yang dia katakan dan mengangkat Desolate Hall mereka dari peringkat terakhir, ini akan menjadi masalah yang sangat membanggakan bagi semua murid Desolate Hall. Lagi pula, selama bertahun-tahun, Aula Desolate mereka selalu diejek oleh para murid dari 3 aula lainnya. Perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan. HMPH. Setelah menyaksikan perubahan mendadak, Jiang Hao merasa agak marah dan berteriak, kalian semua tidak bisa naif itu kan?
Tidak peduli seberapa menakutkan bakatnya, bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia bisa bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti kakak senior Jiang Hao bisa? Sebuah suara terdengar dari platform membantah. Ekspresi wajah Jiang Hao berubah agak jelek. 3 kitab suci misterius yang besar sangat kuat. Jika mereka semudah itu untuk dilawan, mengapa Desolate Hall berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun? Kakak Jiang Hao, saya kira tingkat rasa hormat saat ini sudah cukup, kan? Tanya Lindong sambil tersenyum. Jiang Hao mengambil napas dalam-dalam dan menjawab sementara api kemarahan melonjak di matanya, kefasihan seperti itu. Namun, Anda tidak dapat sepenuhnya meyakinkan semua murid di sini hanya berdasarkan itu. Saya mengerti. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya dan langsung mengambil langkah maju sedikit. Mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao, suara lembut dan santai terdengar di peron, "Kakak Jiang Hao, tolong bimbing aku." Lindong jelas menyadari bahwa tidak masalah apa yang dia katakan. Jiang Hao tidak akan pernah mau melepaskan ini, jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sangat sederhana, bertarung. Dia punya nyali. Di 3 area lain dari platform, 3 murid langsung senior Tongpang, Fang Yun dan Song Yao semua menyipitkan mata setelah melihat jawaban Lindong. Mereka diam-diam tersenyum dalam hati mereka seperti yang mereka pikirkan, apakah dia benar-benar memperlakukan Jiang Hao sebagai anak kecil? Meskipun mereka sebelumnya telah melihat Lindong menjalani kesengsaraan tahap nirvana kelima, masih ada perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Jiang Hao. Selain itu, kecakapan tempur yang terakhir bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli tahap 7 Yuan Nirvana biasa. Suara gumaman rendah bisa terdengar menyebar dari peron. Ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Sebagai murid dari Desolate Hall, mereka sangat jelas tentang seberapa kuat Jiang Hao sebenarnya. Meskipun harus dikatakan bahwa mereka telah melihat kecakapan tempur menakutkan Lindong, Jiang Hao bukanlah anak. Dia adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dari Desolate Hall. Dia seperti banteng remaja yang tidak takut harimau. Sudut mulut Jiang Hao retak terbuka sedikit dan mengungkapkan sedikit bulan sabit yang mencibir atau apresiasi. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Zhen, dia berkata, "Paman senior, apakah menurut Anda saya harus menerima tantangan ini? Silakan merasa santai, saya akan menunjukkan kebijaksanaan yang cukup. Saya jelas menyadari bakat saudara junior ini dan tidak akan membiarkan cedera serius menimpanya. Namun, karena dia sekarang berada di Desolate Hall, dia harus memahami aturan kita. Di masa depan, saya percaya dia akan memahami hati yang terluka menjadi kakak laki-laki seperti saya." Setelah mendengar itu, baik Chen Zhen dan Wu Dao memiliki kerutan di dahi mereka. Sedikit keraguan melintas di mata mereka. Lindong yang secara langsung menantang Jiang Hao sedikit melebihi harapan mereka karena mereka menganggap bahwa Lindong akan bersabar. Tidak peduli apa, yang pertama adalah salah satu dari 4 murid langsung senior. Menjadi master aula dari Desolate Hall, mereka sangat jelas tentang berbagai keberhasilan Jiang Hao. Karena Lindong telah mengambil inisiatif dan menantangmu, kamu secara alami memiliki hak untuk menerimanya. Namun itu tidak akan diadakan sekarang, melainkan akan diadakan 5 hari kemudian. Kebetulan juga tanggal kompetisi bulanan. Pada waktu yang ditentukan, kalian berdua bisa bertarung sepuasnya. Chen Zhen merenung sejenak, sebelum akhirnya mengayunkan tangannya dan mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti bahwa melewati penghalang yang dibuat oleh Jiang Hao ini sangat penting untuk rencana mereka untuk memberikan pengecualian bagi Lindong untuk menjadi murid langsung senior. Namun, Lindong, kamu baru saja memasuki Desolate Hall dan belum mempelajari seni bela diri Desolate Hall. Setelah hari ini, Anda dapat mengunjungi aula seni bela diri Desolate Hall dan mengamati serta memilih seni bela diri apapun di sana. Lindong sedikit terkejut. Sepertinya Chen Zhen tidak menyukai peluangnya dalam pertarungan antara dia dan Jiang Hao. Karena itu, dia memberinya waktu 5 hari untuk belajar seni bela diri di Desolate Hall. Haha, mari kita lanjutkan dengan apapun yang dikatakan paman senior Chen Zhen. Jiang Hao tertawa santai saat dia jelas mengerti niat tersembunyi Chen Zhen.
Menatap Lindong, dia mengayunkan lengan bajunya sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Saudara laki-laki Lindong, kamu harus memanfaatkan yang terbaik dari 5 hari ini. Saya tentu saja tidak bias terhadap Anda. Jika Anda telah memasuki Desolate Hall setidaknya selama setengah tahun hingga 1 tahun, saya bahkan tidak akan menyebutkan setengah kata. Namun, saat ini." Berbicara sampai saat ini, Jiang Ha menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Dia tidak percaya Lindong saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior dari Desolate Hall. Lindong samar-samar tersenyum tanpa sedikit pun rasa takut. Tawa lembut yang dimaksudkan untuk menentangnya, perlahan menyebar. "Terima kasih, kakak senior, Jiang Hao, untuk pengingatnya. Kalau begitu mari kita bertemu lagi setelah 5 hari. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.